Oke, welcome to back my channel. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ngamut, biasa dipanggil Elis. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanian Stiper Kutai Timur. Jurusan saya Kehutanan. Minggu ini merupakan minggu keempat kami melaksanakan KKN dengan tema analisis potensi daerah di masa pandemi COVID-19. Pada video kali ini akan menjelaskan analisis dari video-video KKN, potensi di daerah Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta, dan Kabupaten Kutai Timur selama masa pandemi COVID-19. Pada video minggu pertama dengan tema pengenalan daerah di masa pandemi COVID-19, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta, dan Kabupaten Kutai Timur. Di video kali ini saya mewawancarai di Ketua RT 14 Desa Sangatta Utara dengan jumlah KK sebanyak 308 dan jumlah yang masuk di masa pandemi ada 20 orang. Harus ada toganya gitu. Ya cuma sementara berjalan sih ada juga beberapa RT yang memang sama sekali tidak punya, mungkin karena tinggal daerah perkotaan yang padat, yang betul-betul tidak mengizinkan untuk tanaman gitu. Tapi kita kegiatan utama ya tetap manfaatkan halaman yang ada, makanya kita menyarankan untuk toga itu di polybag saja kalau tidak punya kebun gitu. Ya yang penting ada. Itu dari Pokja 3 ya? Iya. Dari Pokja 2? Mbak Soraya? Di video kedua, kami mewawancarai bersama ibu-ibu PKK. Salah satu kegiatan PKK adalah gotong royong. Mereka bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang bermanfaat dan potensi yang akan dikembangkan secara bersama-sama dengan memanfaatkan tanaman yang ada di setiap RT tersebut. Lahan tidur kita kelola supaya bisa menghasilkan, Bisa dimanfaatkan. bisa kita manfaatkan supaya bisa menciptakan lapangan kerja. Iya, betul. Artinya tetangga kanan kiri apabila ada yang ini bisa menciptakan lapangan kerja, kemudian kita pun ya ada hasilnya. Itu Pak, mohon maaf Pak, itu hasilnya bagi dua sama yang punya lahan kah atau tidak? Dia minta bagian gitu? Ini enggak, artinya pemilik lahan enggak ada minta bagian. Kita menggunakan, kita garap lahan tidur itu kita manfaatkan. Yang punya lahan namanya orang kaya ya kan? Iya, betul. Jadi yang penting lahan itu Bersih, tetap terjaga Pak ya? tetap terjaga. Iya. Ada yang melihara. Oh iya. Jadi dari pihak yang punya lahan tidak ada minta bagian apapun, tidak ada. Ya. Itu aja. Jadi ini lahan sudah berapa lama Pak dikelola sama Bapak? Kurang lebih 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Oh, menghampiri 3 tahun. Oh. Kenapa? Luas lahan? Kalau luas lahan semuanya ini lahan 4 hektar, cuma yang dibuka 2 hektar lebih yang sudah dikelola. Iya. Artinya yang sudah pernah ditanami itu sekitar 2 hektaran. Iya. Oh gitu. Dan kami mau nanya nih Pak, Apa tuh? ini kan di masa pandemi Pak. Sebelum pandemi ini harga sawi harganya berapa Pak? Sebelum corona itu? Sebelum corona harga sawi normal. Normal Pak ya? Kalau sekarang ini harga sawi berapa? Tadi pagi aku jual ada yang 1.200. Satu ikat Pak? Satu ikat. Kalau bobot ya setengah kilo lah. Setengah kilo. Tuh, kalau bobot. Itu di Pak ya, di masa corona naik Pak ya? Naik Pak turun? Naik Pak ya? Turun. Mana turun ini? Turun sekali ya Pak ya? Itu kok bisa turun Pak ya? Padahal kan harusnya Seharusnya karena memang di sini pasarnya sedikit, pasarnya kecil, kemudian petani tanam berlebih sehingga pasar tidak mampu, akhirnya terjadi turun daripada harga. Iya.
Tapi Pak, pandemi ini mempengaruhi nggak sih Pak? Woi, pengaruh banget bagi petani. Berpengaruh ya? Pengaruh, pasar sepi, nggak ada yang mau beli. Gimana caranya? Iya. Jadi kita punya panenan, kita bawa ke pasar, nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mau ke pasar, bilang orang-orang pedagang kan. Akhirnya Jadi dia perekonomian Bapak tuh menurun Pak ya? drastis banget. Gratis banget perekonomiannya Pak ya? Itu mulai dari bulan berapa Pak? Mulai ada corona? Mulai diinikan dari pemerintah itu udah mulai diumumkan dan pemerintah, akhirnya ya sudah Mulai anjlok Pak ya harganya? anjlok. Tapi sekarang kan sudah mulai new normal nih Pak. Apakah sudah mulai kembali atau masih? Kalau turun? untuk sayuran kayak sop itu tergolong masih udah normal lah kalau sop. Kalau sawi ini karena banyaknya barang, Iya. sehingga terjadi nggak bisa buang. Iya. Karena memang petani kan baru bergerak, sehingga dia ingin tanam yang cepat, sehingga terjadilah keserentakan. Iya, jadi rata-rata petani di sini namanya Iya, sawi gitu ya. habis corona ini kan ngedrop, Iya. sehingga dia tanam gimana caranya supaya cepat panen, cepat menghasilkan, sehingga ide-ide petani sama, Oh ya. sehingga tanam yang mudah cepat bisa menghasilkan supaya bisa memulihkan Memulihkan, iya. perekonomian. Jadi ya setelah panen terjadi persamaan tanam, persamaan juga panen, akhirnya ya Oh ya. Sawi hancur. turun. Itu udah sering nanam, kemarin nanam kacang, dan sekarang nanam tomat, itu mau nanam tomat. Perempuan 1, laki 1 kemarin. Jangan diambil semua, gini aja kalau berat diambil satu-satu. Ringan. Gantian nih. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah merealisasikan komitmennya terhadap sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, yaitu dengan adanya perluasan lahan untuk tanaman tersebut. Hal ini disebabkan karena berbagai hal, diantaranya adalah kemampuan sumber daya dalam mengelola perkembangan lahan baru dan juga faktor alam. Kabupaten Kutai Timur mempunyai potensi pertanian yang sangat luas untuk dikembangkan. Lahan serta banyaknya jumlah penduduk yang bekerja pada sektor tersebut merupakan modal dasar sektor pertanian. Secara geografis, wilayah Kabupaten Kutai Timur sesuai untuk pengembangan agribisnis. Desa Sangatta Utara memiliki sektor unggulan yang memiliki potensi untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan seperti tanaman sawi dan juga bawang. Sejumlah potensi sektoral apabila ditingkatkan dan dikembangkan bisa memiliki nilai jual dan nilai tambah bagi masyarakat seperti industri kreatif dan industri kecil masyarakat yang mengelola menjual sejumlah produk lahan. Potensi yang ada di Desa Sangatta Utara perlu ditingkatkan sehingga baik itu industri kreatif maupun pertanian jika dikelola dengan baik dan efektif akan menjadi nilai tambah bagi masyarakat, terutama dalam menyokong kehidupan perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19. Profil usaha tani bawang merah yang lebih disukai petani ditanam pada musim kemarau. Pengembangan bawang merah diversifikasi dalam potensi bawang dalam upaya untuk peningkatan nilai tambah. Potensi bawang merah dengan struktur tanah dan iklim yang tidak terlalu panas atau dingin. Desa Sangatta Utara memiliki potensi pengembangan bawang merah.
ataupun tanaman-tanaman lainnya seperti tanaman sawi. Hal tersebut tampak dari hasil budidaya hortikultura untuk pengembangan lahan 1 hektar atau menghasil yang optimal. Adapun tujuannya yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Stuck on you.